Jadi Syekh Saman Al-Madani, semua murid-muridnya wali kutub. Jangankan muridnya, orang yang setiap habis subuh mengamalkan satu aja daripada wasiatnya, yaitu Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut tiap habis sholat subuh, itu orang ditulis Allah termasuk golongan wali kutub. Coba, luar biasa. Cuman satu itu dibaca 4 kali berturut-turut habis subuh, udah ditulis di buku besar wali kutub. Apa bagi yang lain-lainnya diikutin? Apa amalan yang lain, apa ilmu yang lain, apa akhlak yang lain dari Syekh Saman? Syekh Saman Al-Madani, dia ini enggak ada bedanya dengan Sayyidina Al-Hasan. Dari pusat sampai ke rambut persis Rasulullah SAW. Nah, itu. Kalau Sayyidina Husin dari pusat ke bawah persis seperti Rasulullah SAW. Ini seperti pinang di belah kaca. Kalau mau lihat Rasulullah SAW pusat sampai ke atas, lihat Hasan. Kalau mau lihat Rasulullah dari pusat ke bawah, lihat Husain. Al-Hasan thumma al-Husain thumma al-Husain an-Nabi qurratul 'ain qurratul 'ain nuruhum kan kawkaban dat Masya Allah. Jadi Syekh Saman Madani orang yang cantik, rupanya dadanya penuh dengan ilmu agama, hatinya penuh dengan akhlakul karimah, badannya penuh dengan ibadah. Ringkasnya, beliau qutbul aqwan, muridnya adalah qutbul aqwan juga. Apa arti kutub? Definisinya kutub: man jama'a bainal ilmi wal amali wal balwa. Orang yang dikumpulkan oleh Allah di dalam dirinya 3. 1, ilmu. 2, ibadah. 3, musibah. Kalau orang ada ini, pertama ilmunya penuh, ibadahnya non-stop, balanya tambah berat terus, musuhnya tambah banyak, itulah yang disebut qutbul aqwan. Walaupun dia masih bayi, tapi kalau dia jahil, itu namanya wali juga, cuma wali jahil. Karena wali banyak, wawalian, dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Baca Fatihah aja udah alhamdulillahirabbil alamin. Wali opo itu oreso. Ini banyak orang-orang yang ngaku wali padahal dukun, punya sahabat setan. Kita semua sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Betul enggak? Betul enggak? Bukan iyyaka na'budu wa partai nasta'in. Udah dengar? Suara saya keras. Bukan iyyaka na'budu wa partai nasta'in, enggak. Apain orang-orang partai datang ke sekumpul? Mau diapain kita ini di sini? Mau dipolitikin? Apa kita ini memang jual politik? Sopan santun dong. Dengan bikin-bikin pecah belah umat Islam.
Udah kita bersatu di sekumpul, jangan mau dipecah belah orang. Ya pecah belah itu setan, ben iblis, ben jahannam. Begitu silsilahnya. Oleh sebab itu saya udah tanya sama Kapolres, sama asalnya apa? Kepala Kodim. Netral enggak Pak? Netral. Iya. Saya bilang semua ulama harus netral. Apalagi ijma Situ Bondo menyatakan bahwa semua ulama adalah harus kembali kepada khitrah yang asli, netral semata-mata, meneruskan risalah Rasulullah SAW. Jangan ikut-ikutan di bidang suudzon sama dengan garis miring politikus. Udah tikus duluan. Jelas? Ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Mau ganti tembak? Kemudian Syekh Salman Al-Madani, beliau pulang ke rahmatullah tanggal 2 Dzulhijjah. Itu harinya Rabu, tahunnya lupa. Kenapa jadi lupa? Karena memang beliau bukan seperti membaca salawat sebelum guring dan berwudu. Salawatnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar, ad-durril azhar dengan dal, bukan dot, bukan ad-durril azhar, wal yaqutil ahmar, wan nuril azhar, wa sirrillahil akbar. Jangan lebih dari 15 kali, jangan kurang. Kalau lebih atau kurang sama dengan rigidnya anak kunci, kelebihan kekurangan nggak bisa terbuka. Itu ujar guruku, ma madha sab'atu layalin, ma madat sab'atu layalin illa wa yara fiha al-habib sallallahu alaihi wasallam bi qudratillahi ta'ala. Kada sampai lebih seminggu pasti bermimpi mendapat Rasulullah SAW. Nah itu, andai kata juga sudah dibaca sebulanan kada bisa bermimpi-mimpi, itu kesalahan TV Anda, bukan saya penyiar. Harus servis dong. Di dawang naik terus. Jadi orang-orang nang kada alim hendak menuruti pangkat orang alim kada katuntian. Tapi ilmunya manfaat. Coba lihat orang alim ilmunya manfaat, hartanya menaik, kemuliaannya menaik, muridnya bertambah, orang nang cinta bertambah. Asalnya nang cinta orang sekumpul aja, sekalinya bakal jauh pada sekumpul. Orang bawahan pulang cinta. Begitu tak ada menaik lagi orang Istanbul pulang nang cinta. Orang Makkah pulang wali lagi, kutub lagi. Kutubnya Makkah datang, apa datang? Yaitu disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu, disuruh menuntut pangkat lawan nang bisa kumpul. Berarti nang bisa kumpul ini sangat tinggi daripada nang jauh-jauh itu tadi. Buktinya nang lain itu datang, karena orang nang datang itu mengambil. Yang menunggu memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tadi Tuba 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 lahum Tuba lahum wa husnul ma'ab. Untung terus. Tapi setiap orang untung pasti banyak jua nang dengki. Nah, nang rasa diikut bidawang 4 miliar. Aduh, murid bertambah, harta bertambah, rumah bertambah, bangunan nang cagar sidin ujung bertambah, motor bertambah, kekawalan nang jago-jago bertambah datang. Bubuhan Sina Hamzah, Sina Ali datangan semuanya. Bubuhan datangan semuanya. Naduh, ujar ulama zahir, ulama nang katujuan cari duit. Ya kan kawan demati ini nih, dangki banar hiri banarnya asal dikurukut bedang 40. Karena ilmunya kada manfaat.
timbul dengki dan iri. Timbul takabur kada mau tawadhu. Orang jauh tawadhu mau datang menonton. Orang parak takabur maka mahiri. Jangan mengaji mahiri masa apa. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Nah itu diuji, kita melihat orang begini ilmunya apa kita mau mengambil, karena kita kurang orang tu labeh.